menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Melaksanakan ceramah kanker serviks dalam rangka Hari Depresi yang ke-72. Gelisah sesaat saja tiada kabarmu, ku curiga entah penantianku takkan sia-sia, dan berikan satu jawaban pasti. Kanker rahim, nanti kita lihat bahwa ada perbedaan yang nyata antara kanker rahim dan kanker rahim. Yang bentuk virusnya adalah seperti emas. Jadi bentuk dari virus, jadi penyebab dari kanker rahim nanti kita lihat adalah bentuknya seperti karang incan. Kanker serviks, kanker rahim itu sama ya. Sangat gampang untuk terkena namanya iritasi, infeksi. Dan awal dari iritasi dan infeksi adalah menyebabkan kanker leher. 20 perempuan itu meninggal karena penyakit ini, dan kita bilang bahwa 1 jam 1 perempuan meninggal karena kanker rahim. Perdarahan, ada ketukan perdarahan itu adalah iritasi, begitu dia maaf berhubungan, dia akan mulut rahim tadi akan teriritasi atau terkontaminasi atau tergesek dengan maaf pada saat berhubungan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan perdarahan. Atau usia berhubungan seksual yang muda, yaitu kurang dari 20 tahun. Kenapa kurang dari 20 tahun menimbulkan menyebabkan resiko terjadi kanker rahim? Karena itu sel-selnya masih muda, ibaratnya masih belum matang untuk disemai atau ada pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi kanker rahim. Salah satunya ada vaksin, IPA, vaksinasi. Jadi itu kanker rahim itu jarang terdeteksi dan orangnya biasanya sudah dalam kondisi stadium lanjut. Orangnya berobatnya kadang-kadang sudah nggak di Indonesia lagi, berobatnya udah ke Penang, ke Singapura. Tapi kalau kanker rahim satu-satunya kanker yang masih bisa divaksin. Kadang-kadang pasien terlalu lama untuk mencari pengobatan alternatif sehingga stadium itu menaiknya cepat. Mereka yang sudah divaksin, biasanya vaksin sampai 3 kali kan betul. Masih rentan terkena kanker serviks atau tidak, dan kalau memang begitu, apa harus melakukan vaksin lagi pengulangan supaya tidak menggunakan. Jadi vaksin itu memang adanya booster. Kalau bisa nggak terkena, ya sebenarnya bisa, tapi kemungkinan sangat kecil. Karena vaksinasi itu memang apakah kalau misalnya kita vaksinasi ada efek sampingnya atau gimana? maka tentu itu akan menimbulkan efek samping yang sangat ringan. Rata-rata jarang menimbulkan keluhan apa-apa kok. Ya, rata-rata jarang, walaupun agak demam sedikit itu biasa.